Baik, shalom dan selamat pagi buat anak di Mister. Bagaimana kabarnya di hari ini? Mister berharap kita semua dalam keadaan baik-baik. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di mata pelajaran pendidikan agama Kristen, yaitu tentang saling mengasihi anggota keluarga di pelajaran 3. Nah, kemarin kita sudah membahas banyak tentang materi ini, itu bagaimana kita dalam keluarga itu harus saling mengasihi, tidak saling membenci, tetapi harus mengasihi dalam setiap anggota keluarga. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa anggota keluarga itu ada papa, mama, dan kakak, bahkan adik. Nah, itulah termasuk dalam anggota keluarga. Nah, Mister mau nanya dulu, pernahkah kamu mendengar tokoh Alkitab tentang saling mengasihi dalam keluarga? Nah, hari ini kita akan belajar itu bagaimana dalam sebuah keluarganya terbangun proses saling mengasihi. Nah, meneladani tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarganya. Nah, yang pertama harus mengakui kesalahan. Nah, di dalam tokoh Alkitab ini itu ceritanya di sini adalah Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, bagaimana Yusuf ini adalah pernah dibenci oleh saudara-saudaranya, pernah iri terhadap saudara-saudaranya, pernah iri terhadap Yusuf. Lalu saudara-saudaranya ini pernah membuang ke sebuah sumur, lalu pernah juga menjual ke Mesir. Nah, inilah perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Nah, jadi suatu ketika, singkat cerita, Yusuf ini menjadi orang yang besar, yang terkenal di Mesir, menjadi nomor 1 di Mesir. Nah, dia menjadi pemimpin di Mesir, dia menjadi penguasa, dia menjadi pemimpin tertinggi lah pokoknya di Mesir. Nah, suatu saat saudara-saudaranya ini mengalami musibah, mengalami kelaparan di negerinya, itu negeri Kanaan, tanah Kanaan. Mengalami kelaparan, lalu mereka butuh makanan atau gandum sebagai makanan mereka. Lalu mereka pergi ke Mesir karena di Mesir itu banyak makanan, banyak gandum. Lalu mereka pergi ke Mesir untuk membeli gandum dari sana. Nah, kebetulan di situ sudah pemimpinnya adalah Yusuf tadi, saudara Yusuf tadi. Nah, saudara Yusuf tadi pergi ke Mesir untuk membeli gandum dari sana. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yusuf itu sudah menjadi penguasa atau pemimpin di Mesir. Mereka tidak tahu. Lalu mereka pergi ke situ untuk membeli makanan atau gandum dari sana untuk ada keperluan mereka, supaya mereka bisa makan di tanah Kanaan. Lalu mereka sampai di sana, lalu Yusuf berjumpa dengan mereka. Namun saudara-saudaranya ini, mereka tidak tahu bahwa dia itu adalah Yusuf yang sebagai pemimpin. Tetapi Yusuf sudah mengetahui bahwa mereka itu adalah saudaranya. Nah, lalu Yusuf tindakannya apa? Nah, ketika mereka meminta gandum sebagai makanan mereka untuk dibawa ke tanah Kanaan, Yusuf mengasihinya dengan secara gratis, bahkan mengasih uang kepada mereka. Nah, inilah perbuatan yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sudah pernah mengkhianatinya, yang sudah pernah membencinya. Tetapi Yusuf tidak membalas setiap perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, jadi inilah tindakan yang dilakukan oleh Yusuf, tetap mengasihi di dalam keluarga. Nah, jadi saudaranya Yusuf tadi ini juga
mengakui kesalahan yang sudah diperbuatnya selama ini. Mereka juga sadar itu diantaranya saudara Yusuf ini ada bernama Yehuda. Yehuda mengakui kesalahannya kepada Yusuf bahwa selama ini dia sudah berbuat kesalahan kepada Yusuf. Dia sudah dibenci. Lalu dia mengakui kesalahannya apa yang perbuat kepada Yusuf. Nah, jadi di antara kedua ini ada proses yang mengakui kesalahan, yaitu antara saudara Yusuf dengan Yusuf. Nah, selanjutnya kemudian Yehuda ini, saudara Yusuf tadi, berbicara kepada Yusuf. Dia berbicara kepada Yusuf bahwa dia mau minta maaf atas setiap perbuatan yang tidak baik yang sudah diperbuatnya kepada Yusuf. Selanjutnya, bentuk yang boleh kita lakukan dalam menunjukkan saling mengasihi dalam keluarga itu kita harus saling berbagi. Nah, di dalam cerita Yusuf berbagi kepada saudara-saudaranya. Dia membagikan apa yang Yusuf miliki, yaitu gandum tadi, memberikan secara gratis. Nah, kemudian setelah itu dia berbagi. Yusuf bertemu dengan Yakub, ayahnya. Jadi Yusuf ini ayahnya itu adalah Yakub, di mana Yakub ini tinggal di tanah Kanaan. Jadi dia berjumpa kepada ayahnya kembali setelah dia meninggalkan ayahnya sekian lama. Dia akhirnya berjumpa karena dia sudah dijual ke Mesir tadi. Jadi Yakub ini tidak tahu bahwa Yusuf ini masih hidup, karena di pikiran dia bahwa Yusuf sudah mati. Nah, jadi Yusuf melakukan ada saling berbagi di dalam saudara-saudaranya. Kemudian Yusuf menjamu saudara-saudaranya. Nah, ketika saudara-saudaranya pergi ke Mesir, Yusuf tidak mengusir saudara-saudaranya yang sudah mengkhianati dia, yang sudah membencinya, yang sudah pernah membuang ke Mesir, ke sumur, tetapi dia menjamu, memberi makan saudara-saudaranya ketika datang ke Mesir. Dia tidak sombong walau dia sudah menjadi pemimpin yang terkenal di Mesir. Nah, tetapi dia tetap rendah hati. Yang ketiga, dia harus saling memaafkan. Dia memaafkan saudara-saudaranya. Nah, kemudian di sini juga ada Yakub, tokoh Alkitab. Yakub menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Nah, kita tahu Yakub ini adalah anak dari Ishak. Nah, jadi Ishak ini mempunyai dua anak, yaitu Yakub dan Esau. Jadi Yakub ini pernah menipu ayahnya Ishak dengan berpura-pura menjadi Esau. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi Yakub ini seorang yang suka di rumah, tetapi Esau ini adalah seorang pemburu. Nah, suatu saat Ishak menyuruh Esau. Kebetulan kan Esau ini adalah putra kesayangan dari Ishak. Jadi Ishak ini menyuruh anaknya, yaitu Esau, supaya membuat makanan olahan yang enak dari hasil buruan Esau. Nah, tetapi supaya dia diberkati, kata Ishak kepada Esau. Lalu Yakub mendengar. Lalu dia ingin juga membuat makanan kepada dia karena dia ingin diberkati oleh Ishak ayahnya. Lalu Yakub menipu ayahnya berpura-pura menjadi Esau. Nah, kebetulan Esau ini adalah seorang yang berbulu, tetapi Yakub tidak. Lalu dia berpura-pura seperti Esau, menipu ayahnya. Yakub menipu ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau dengan membuat olahan makanan
kepada ayahnya supaya dia diberkati, tetapi dia sudah menipu ayahnya. Kemudian Esau sangat marah dan menaruh dendam kepada Yakub, abangnya tadi, Yakub, saudaranya tadi, yang telah mengambil berkatnya. Esau marah dan menaruh dendam dan ingin membunuh Yakub yang telah mengambil berkatnya, karena yang tadi itu sudah diberkati, jadinya Yakub. Yang aturannya diberkati itu adalah Esau. Jadi Esau menaruh dendam, marah sekali kepada Yakub dan sampai mengejar-ngejarnya. Nah, kemudian yang terjadi setelah sekian lama, Yakub dan Esau akhirnya berdamai kembali setelah lama berpisah. Jadi mereka sempat berpisah sekian lama karena ada dendam tadi antara Esau dan Yakub. Nah, inilah yang terjadi kepada Esau dan Yakub. Nah, akhirnya mereka berdamai. Akhirnya mereka mengakui setiap kesalahan. Nah, dari cerita ini kita mau belajar bahwa setiap apa yang kita perbuat, kesalahan yang pernah kita lakukan, harus kita mengakui kesalahan kita supaya kita tetap ada proses saling mengasihi dalam keluarga kita. Nah, baik di dalam rumah kita harus ada saling mengasihi, walaupun kita ada pernah kesalahan yang kita perbuat kepada keluarga kita, kita harus mengakui kesalahan kita. Contohnya kepada kakak kita, kepada mama kita, kita harus mengakui setiap kesalahan yang kita perbuat kepada mereka. Nah, jadi yang menjadi tugas anak didik Mister hari ini yaitu di lembar kerja yang ke-11. Nah, di sini menceritakan tentang pengalamanmu pada saat kamu pernah mengakui kesalahan kepada orang tuamu. Nah, jadi Mister berharap anak didik Mister boleh menceritakan di sini, ceritakan pengalamanmu pada saat kamu pernah mengakui kesalahan kepada orang tuamu. Nah, inilah yang menjadi tugas anak didik Mister hari ini. Nah, semoga anak didik Mister tetap semangat dalam mengerjakannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mister ucapkan Shalom.